Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan hati yang lapang untuk terus belajar serta merenungi hikmah kehidupan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Nasihat Sang Kiai. Di tempat ini kita akan saling berbagi kisah, nasihat, dan pelajaran hidup. Insya Allah semuanya akan memperkuat iman kita, meningkatkan empati, dan menjadikan kita lebih peka terhadap kondisi saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Hari ini izinkan saya berbagi sebuah kisah. Bukan sekadar cerita, tetapi sebuah luka, sebuah peringatan, dan juga sebuah doa. Kisah ini datang dari Gaza, Palestina. Tanah yang dipenuhi keberanian dan perjuangan, tetapi juga diliputi air mata dan kesedihan. Saudaraku, seringkali kita mendengar tentang Gaza, tentang konflik yang tiada henti, tentang kezaliman yang terus berlangsung. Namun di balik berita-berita itu, ada kehidupan. Ada manusia-manusia yang hidup di tengah derita. Ada anak-anak kecil yang tak pernah mengerti apa itu perang, tetapi harus menjadi korbannya. Salah satu dari mereka adalah seorang anak kecil bernama Ala Kadum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah baru berusia 5 tahun, usia yang seharusnya dipenuhi senyuman, permainan, dan pelukan hangat keluarga. Namun Jumat sore itu menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Jumat itu seperti biasa, listrik di rumah Allah padam. Sebuah hal yang sudah biasa bagi keluarga-keluarga di Gaza. Allah dengan kepolosan dan keceriaannya memutuskan untuk bermain di luar rumah. Ia bermain di dekat Masjid Abu Samra di lingkungan Syuja'iyah, Gaza Utara, bersama saudara dan sepupunya. Saat itu, suasana tampak biasa. Jamaah masjid sedang bersiap untuk melaksanakan salat Asyar. Tak ada yang menduga, dalam hitungan detik, kedamaian itu berubah menjadi tragedi. Jet-jet tempur Israel tiba-tiba melancarkan serangan udara. Serangan yang tidak memandang siapa korbannya. Tidak peduli apakah itu anak kecil, apakah itu tempat ibadah, atau lingkungan yang damai. Allah tewas seketika. Tubuh kecilnya dihantam serpihan bom. Serpihan itu mengenai dahinya, melukai dadanya, dan mencederai kaki kanannya. Bayangkanlah saudaraku, seorang anak kecil yang mungkin beberapa menit sebelumnya tertawa, kini terbaring tanpa nyawa. Tapi luka ini bukan hanya milik Allah. Ayahnya, Abdallah, yang baru berusia 30 tahun, kini terbaring di rumah sakit dengan luka serius, berjuang antara hidup dan mati. Kakak Allah, Riyad, yang baru berumur 7 tahun, terluka di kepala. Dan sepupunya, Yusuf Kadum, yang saat itu bertugas sebagai senas masjid, juga nyangma dalam serangan itu. Saudaraku, kisah ini belum selesai. Ada bagian yang lebih memilukan lagi. Sebelum hari itu, Allah sangat bersemangat. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan masuk prasekolah. Ia begitu gembira, begitu antusias. Keluarganya sudah berencana membelikannya tas dan alat tulis baru. Tetapi mimpi sederhana itu tak pernah terwujud. Di sudut kamarnya yang kini kosong, hanya ada boneka kesayangan Allah. Boneka kecil bernama Tala. Boneka itu kini tidak lagi berada di pelukan Allah, tetapi menjadi kenangan pilu bagi adik perempuannya. Sebuah simbol cinta yang tertinggal di tengah kehancuran. Saudaraku, setiap jiwa itu berharga. Allah adalah satu dari ratusan anak Palestina yang hidupnya direnggut oleh perang yang tak pernah mereka pahami. Anak-anak seperti Allah tidak tahu apa itu konflik politik. Mereka tidak mengerti apa itu batas wilayah. Mereka hanya ingin bermain, belajar, dan bermimpi. Namun dunia ini seolah tak peduli. Dunia ini membiarkan anak-anak seperti Allah menjadi korban. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi Allah. Apakah kita masih memiliki rasa kasih sayang, saudaraku? Ataukah hati kita sudah membatu oleh berita-berita yang terus kita abaikan? Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Allah kini telah kembali kepada Rabb-Nya. Ia kini berada di tempat yang jauh lebih baik. Tempat yang tidak ada lagi perang, tidak ada lagi rasa takut. Tapi bagaimana dengan kita yang masih hidup? Saudaraku, kisah ini adalah sebuah peringatan, sebuah pengingat bahwa dunia ini masih penuh dengan ketidakadilan. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus bertindak, meskipun hanya dengan doa, dengan sedekah, atau dengan suara kita untuk menyuarakan keadilan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Setiap doa yang kita panjatkan,
Setiap bantuan yang kita kirimkan adalah secercah harapan bagi mereka. Dan ingatlah, Allah tidak melihat besar kecilnya amal kita, tetapi keikhlasan kita dalam melakukannya. Saudaraku, mari kita jadikan kisah Allah ini sebagai cermin untuk diri kita. Apakah kita sudah cukup peduli? Apa kita sudah cukup berbuat? Semoga Allah menguatkan saudara-saudara kita di Palestina, memberikan mereka kesabaran, dan melimpahkan rahmat kepada jiwa-jiwa yang telah pergi mendahului kita. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan, mendoakan saudara-saudara kita, dan mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya di Nasihat Sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, angkatkan derita ini. Raga kami untuk tegakkan janji. Palestina, bumi para syuhada, air mata mengalir tak pernah sia-sia. Langit Gaza, janganlah bersedih, ada malaikat yang turut menangis. Setiap nyawa adalah cahaya, menyinari jalan menuju surga.